Oke, Mas Joko, ini di perumahan desa di Lesian Jati Wekas mengharapkan Mas Joko menceritakan flashback tentang perbola volian di masa kecil Mas Joko sampai mendirikan klub Hastapurwa yang cukup disegani di wilayah Jawa Timur. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Mas Joko. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan penggemar bola voli di Madiun, utamanya klub Hastapurwa. Sebetulnya bola voli itu adalah permainan kedua yang saya cintai. Permainan pertama adalah dulu karena masih belum populer. Jadi voli belum populer, yang populer adalah sepak bola. Saya mencintai sepak bola. Pada akhirnya saya cinta voli karena memang sekolah membimbing saya berkebetulan sekolah di SGO, jadi saya diarahkan oleh guru saya untuk belajar voli. Dan pada akhirnya mau tidak mau saya berguru belajar voli di salah satu klub di Madiun yang bergambar gajah ya di sana. Klubnya dulu namanya kalau nggak salah Manggala. Pernah berguru, dengan berkembangnya waktu, kemudian saya sendiri sebagai penggemar olahraga dan memang orang olahraga, saya mendirikan satu kelompok latihan, belum klub waktu itu. Jadi memang saya mendirikan di Desa Rejomulyo, kebetulan tepat di Jalan Purwosari, dan kebetulan yang mengawali adalah 8 orang. Jadi 8 orang saya istilahkan di istilah Jawa bahwa 8 itu ada asta atau hasta. Purwanya adalah Purwa itu kawitan atau yang mengawali. Dan kebetulan di Jalan Purwosari saya beri nama Hastapurwa. Jadi diawali orang 8 dan diawali di Jalan Purwosari, Madiun. Dari awal itulah berkembang, walaupun mungkin tidak seperti yang diharapkan, tapi tetap tatih-tatih membina, ikut melengkapi pembinaan olahraga di Madiun, mewarnai, bahkan mungkin ada berapa yang sudah dilelorkan, satu atlet-atlet, salah satunya ada atlet-atlet yang sekarang ada di Madiun dan bekerja di instansi di sekitar Madiun, dan ada juga yang mungkin sudah ikuti di level nasional bahkan regional seperti yang dilakukan Mas Afan dan kawan-kawan. Amin. Itu semuanya adalah perjuangan. Perjuangan tidak hanya dari klub, tapi perjuangan adalah dari individu masing-masing. Sekarang sudah babak baru, Hastapurwa dengan babak baru, dengan yang mengasuh teman-teman yang masih muda, didukung dengan pengalaman dan ilmu yang dimiliki. Ilmu dalam arti dari belajar, kuliah, dan apa-apa yang dimiliki tentang pelatihan bola voli. Maka sekarang alhamdulillah Hastapurwa makin berkembang dan masih diminati masyarakat sekitar Madiun. Dan saya berdoa semoga Hastapurwa terus maju, tetap jaya, dan ikut mengembangkan, ikut membina generasi-generasi penerus untuk mencintai dan berprestasi di bola voli. Ya kira-kira itu sejarah saya, minimal. Jadi minimal saya dengan teman-teman pendahulu untuk menciptakan nama Hastapurwa ini masih dikenang, masih dilestarikan oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam olahraga, salam bola voli, Hastapurwa. Oke, menjadi suatu pertanyaan Mas Joko untuk kita ke depan dan rekan-rekan adik ke depan. Apakah faktor ekonomi, strata sosial, status itu akan berpengaruh ke depannya untuk permainan bola voli Mas Joko? Mengingat latar belakang pemain-pemain bola voli di era 80-an itu ekonominya menengah ke bawah. Mohon sarannya Mas Joko. Iya. Jadi memang berkembangnya zaman memengaruhi cara berprestasi seseorang. Kalau kita dulu di dalam zaman 80-an kita dipaksa dan terpaksa untuk menempa diri, untuk berprestasi, untuk menunjukkan jati diri, dan untuk mencari satu sesuap nasi lewat pekerjaan, bahwa apapun yang kita impikan, yang dicatatkan, ditempuh dengan kualitas individu yang mungkin dimiliki, terutama salah satunya bola voli. Zaman sekarang berbeda. Jadi selain didukung oleh pengetahuan yang cukup, ijazah yang cukup, tapi memiliki keterampilan ini akan menjadi nilai tawar yang akan dimiliki masa sekarang. Karena apa?
di instansi tertentu, bahkan di TNI, di kepolisian, dia menerima orang-orang yang pinter namun juga didukung memiliki satu kemampuan khusus, khususnya bola voli. Jadi barang siapa yang memiliki kemampuan individunya, akademisnya cukup, memiliki keterampilan, insya Allah akan diterima di zaman sekarang. Gitu. Luar biasa Mas Joko, terima kasih atas sangunya untuk kita-kita. Dan saran untuk adik-adik yang sekarang Mas Joko, saya mohon. Ya, saran saya untuk adik-adik yang sekarang, jadi jangan mudah berpuas diri. Upayakan apapun yang sudah diraih masa sekarang itu belum cukup. Sesuatu masih bisa ditingkatkan. Ditempa sampai titik maksimal mungkin agar kita bisa meraih sesuatu dengan baik. Dalam belajar, dalam berolahraga, cita-cita itu harus ditempuh dengan susah payah. Dan tidak ada sesuatu dengan nyaman, tidur-tiduran tidak akan selesai. Karena di sana, di saat kita tiduran, orang lain akan menempa dirinya untuk lebih maju, berkembang ke depannya. Itu saja. Terima kasih Mas Joko atas sarannya, dan semoga Staf Purwa selalu eksis, dan kami segenap kru dari Lesian Jatiwakas siap untuk mendukung semuanya. Amin.